Halo, selamat datang di video Pusat Ahli. Perkenalkan, nama aku Farel. Aku mahasiswa dari salah satu universitas di Bandung. Di kesempatan kali ini, sebenarnya di belakang ada papan tulis ya. Aku ingin menjelaskan salah satu topik dari mata pelajaran matematika tingkat SMP, yaitu mungkin ada ketebak nih, ada banyak angka, yaitu perpangkatan. Ya, jadi perpangkatan ini sebenarnya ilmu yang sangat penting bagi teman-teman semua ketika belajar ke SMA atau bahkan kuliah. Jadi ilmu ini sebenarnya sangat penting untuk dipahami karena bakal dipakai terus-menerus. Tapi sebelum kita mulai, sebenarnya kita main game dulu bentar kali ya. Nah, di sini udah ada kertas bekas sebenarnya. Oke. Jadi mohon nih bagi teman-teman semua yang ingin belajar, coba siapkan kertas. Kertas bekas saja. Mau kertas buku dirobek atau mungkin HVS kayak gini, silakan. Oke. Setelah udah dipegang, ikutin aku, oke? Lipat kayak gini, bagi dua, rata. Nah, ya. Setelah itu teman-teman gunting, oke? Setelah digunting, kan bakal jadi dua nih kertasnya. Terus dua kertas itu dilipat lagi, dua-duanya dilipat lagi. Tiap kertas digunting. Udah belum? Ketika kalian gunting 2 kali, berapa total kertasnya? Nambah jadi 4 kan? Yang awalnya kamu gunting sekali jadi 2, pas kamu gunting kedua kalinya jadi 4. Oke? Apalagi kamu gunting 3 kali, gunting 4 kali, gunting 5 kali. Mungkin kalau kita gunting 2 kali, 3 kali, kita gampang hitungnya. Tapi kalau misalkan gunting 5 kali, gunting 6 kali, gimana cara ngitungnya? Oke? Gimana cara kita bisa menghitungnya dengan mudah? Dan bagaimana kita bisa menyederhanakan perhitungannya? Kita bisa pakai konsep perpangkatan. Di sini udah ada satu perhitungan ya, perkalian. Oke? Perkalian di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 angka 2 yang akan dikalikan. Ingat kertas ini? Setiap kamu gunting 1 kali, kertas itu akan bertambah 2 kali lipatnya. Kamu gunting 2 kali, nambah 2 kali lipatnya. Kamu gunting 3 kali, nambah 2 kali lipat lagi. Jadi kalau misalkan kamu gunting sekali, jadi 2, gunting 2, 4 jadi 4, gunting 3 kali, jadi 8, dan seterusnya. Oke? Jadi setiap aku gunting 1 kali, dapat 2. Gunting 2 kali, dapat 4. Gunting 3 kali, dapat 8. Gunting 4 kali, dapat 16. Dan lain seterusnya. Jadi bagaimana caranya kita bisa menghitung 2 itu banyak gitu. Kamu kalau misalkan kamu mau gunting 10 kali, cara ngitungnya gimana? Masa kamu hitung manual kan nggak bisa. Ya, susah, ribet, lama. Oleh karena itu kita pakai konsep perpangkatan. Oke, pangkat. Jadi kita ada konsep pangkat di sini. Pangkat itu adalah di mana kamu mengkali sejumlah nilai yang sama, 2, 2, 2, 2, 2, tapi berulang, gitu loh. Oke, jadi kalau misalkan aku bilang 2, 2, 2, 2, 2, 2-nya di sini. Ternyata pas kamu hitung 2-nya ada 5, berarti 5. Ini perpangkatan. Kalau misalkan teman-teman, aku punya 3 kali 3 kali 3 kali 3. Berarti karena 3-nya ada 4, kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 4. Ini namanya konsep perpangkatan. Ada pangkat. Aku pengen jelasin dulu. Di sini yang besar ini namanya basis. Oke, yang di atas ini namanya bilangan pangkat. Jadi ada basis, ada pangkat. Sekarang hitungnya, bisa nggak ngitung ini? Nggak usah 5 deh. Kalau misalkan aku punya 2 pangkat 3, berarti kan 2-nya 3 kali nih. 2 kali 2 kali 2. Oke,
Oke, ya udah hitung aja. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Ya gitu ya. Atau mungkin aku mau hitung lagi berapa? Setengah pangkat 2. Ini udah pecahan biasa nih, ini udah pecahan nih. Oke, udah setengah. Ya sama aja. Setengahnya ada 2. Setengah kali setengah. Perkalian pecahan berapa? 1/4. Gampang ya sebenarnya. Karena kamu sudah cukup paham nih tentang konsep perpangkatan, kita coba gimana kalau pangkat-pangkat ini kita ajak main dengan operasi hitungan yang lain. Kita lihat. Oke, sekarang aku punya 2 soal. Oke, mungkin nggak kelihatan. Ada 2 soal. Yang pertama ini, yang kedua ini. Kita akan bahas ya. Ini operasi perhitungan normal seperti biasa. Oke. 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Ini bilangan pangkat. Ingat ya. Cara ngitungnya gimana, Kak? Gampang. Yang perlu kamu lakukan pertama kali itu adalah kamu urusin dulu pangkatnya. Berarti 3 ditambah 2 dikali buka kurung 5 dikali 5. Konsep yang tadi ya. Oke. Berarti 3 ditambah 2 dikali 25. Oke. Perhitungan sederhana. Perkalian dulu baru ditambah. Berarti 3 ditambah 2 kali 25 50. Berarti sama dengan 53. Gampang ya. Sekarang kita lihat yang ini. Soal kedua itu punya 2 nilai pangkat. Oke, punya 2 nilai pangkat. Caranya gimana? Gampang. 4 ini ada 3 dibagi 8 ditambah 3 kurung 3 kali 3. Oke, berarti buka kurungan dulu. 4 kali 4 kali 4 64 dibagi 8 ditambah 3 kali 3 9. Oke, pembagian dulu. 4 bagi 8 betul 8 ditambah 9 jadi 17. Gampang kan? Oke, karena kalian sudah paham nih, kamu sudah paham, kita akan lihat berbagai variasi dari perpangkatan. Kita lihat. Oke, sekarang kita lihat variasi pertama, yaitu perkalian. Oke, di sini ada 3 rumus. Yang pertama ini adalah A pangkat M dikali A pangkat M. Ingat ya, basisnya sama. Oke, berarti sama dengan A pangkat M tambah N. Lebih sederhana lagi. Oke. Yang kedua, A pangkat M tutup kurung pangkat N. Jadi ada pangkat di atas pangkat. Gimana cara ngitungnya, Kak? Bukan ditambah, tapi dikali. A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya dikali. Yang ketiga, A dikali B pangkat M. Jadi basisnya ada 2, pangkatnya ada 1. Gimana caranya? Kamu pisah aja. Bisa kamu pisah, bisa kamu kali menjadi C itu A kali B ya, hasil A kali B pangkat M. Boleh ini, boleh ini. Terserah kalian enaknya di mana. Aku pengen kasih contoh. Untuk yang pertama, A pangkat M kali A pangkat M. Contohnya apa? Contoh 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, itu berapa? 3 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Oke. Yang kedua, contoh kedua, A pangkat M pangkat N. Misalkan buka kurung 2 pangkat 2 pangkat 4. Berarti berapa tuh? Berarti 2 kali pangkat 2 kali 4. Berarti 2 pangkat 8. Gampang ya? Yang terakhir, kalau misalkan aku punya 3 dikali 4 pangkat 2, berarti sama dengan, bisa kamu hitung 3 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2, atau kamu kerjain di dalamnya dulu, berarti 12 pangkat 2. Ini hasilnya sama. Gampang ya? Gampang ya?
kita cek variasi kedua, pembagian. Oke, kita lanjut ke variasi kedua, yaitu pembagian. Jadi ada dua rumus yang sangat mudah di sini. Yang pertama, A pangkat M dibagi A pangkat N. Basisnya sama, pangkatnya beda, tapi dibagi, bukan dikali. Caranya gimana? Kalau perkalian tadi, M sama N-nya ditambah, karena dia dikali basisnya. Kalau basisnya dibagi seperti ini, bukan ditambah, tapi dikurang. Oke? Konsep kedua, buka kurung, A per B, tutup kurung, pangkat M. Ya, dibagi dulu, baru dipangkat. Gimana caranya? Bisa kamu pakai cara A pangkat M, dibagi B pangkat M, dipisah, atau kamu bagi dulu A bagi B. Jadi, D ini sama dengan A dibagi B. Ini kan C A kali B ya. Jadi perumpamaan saja. A bagi B baru dipangkatin M. Terserah kamu enakan di mana. Kita kasih contoh. Oke. Nah, A pangkat M, A pangkat N. Basisnya sama. 4 pangkat 3 dibagi 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 4, 3 dikurang 2, 3 kurang 2 berapa? 1. 4 pangkat 1 alias 4. Gampang ya? Lanjut. Oke. A per B pangkat M. Buka kurung 3 per 4 pangkat 2. Bisa dua cara. Yang pertama, 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Atau 3 bagi 4 berapa teman-teman? Nggak bisa. Kita jadi desimal ya. 0,75 pangkat 2. Gampang ya pembagian nih. Perpangkatan yang melibatkan pembagian. Kita lanjut ke variasi ketiga. Apabila pangkatnya bukannya positif, tapi negatif. Ini gimana? Lihat lagi ya. Oke, kita udah masuk ke variasi ketiga. Kalau pangkatnya negatif, gimana Kak? Oke, teman-teman semua, fokus. Aku pengen kalian berpikir secara logika. Kira-kira kalau ngerjain ini, gimana caranya? Di sini ada dua pilihan, yang atas atau yang bawah. Coba, aku tunggu. Udah? Oke. Pasti kalian pilih salah satu dari ini. Yang benar, yang bawah. Ya, sini. Oke. Jadi, tidak boleh menyelesaikan pangkat negatif, minusnya dikedepanin, biar pangkatnya positif. Tidak bisa. Jadi, ini salah ya. Ini salah. Yang benar, itu adalah kamu jadikan itu sebagai pecahan. 1 per A buka kurung, enggak buka kurung, pangkat M. Gini. Jadi dia ngalah, dia turun kayak gini. Ini yang benar. Jadi yang benar, selamat. Oke? Jadi gini yang benar ya. Contohnya gimana Kak? Oke, kasih contoh lagi. Kasih contoh. 5. Nggak usah pakai tutup ya. Satu angka doang kok. 5 minus 2. Gimana caranya? Gampang. 1 per 5 pangkat 2 sama dengan 1 per 20. Gampang kan? Oke. Kalau misalkan gampang, kayaknya aku kasih satu soal lagi ya. Kalau misalkan soalnya kayak gini, aku di sini deh. Nah, di sini boleh. Ya, soalnya gini. 1 per 6 minus 2. Oh ya lo. Gimana Kak? Udah pecahan dikasih pangkat minus. Ya nggak usah takut. Gampang ini. Konsepnya tadi gimana? 1 per
copy paste 1/6, buka kurung. Karena ini ada lebih dari satu angka, biar kita nggak mau salah persepsi, buka kurung aja. Pangkat 2. Kalau ada yang dikurungin, selesaiin dulu dalamnya. Berarti berapa? Berarti gimana? 1/1/6 dikali 1/6. 1/6 kali 1/6 berapa? 1/36 atau 1/12? 1/36, betul. Berarti 1/36. Udah 1/1 lagi. Gimana? Operasi matematika sederhana. Kalau misalkan udah ada penyebut, ada penyebut lagi, penyebut paling bawah dinaikin. Jadi hasilnya 36. Gampang kan? Nggak usah takut kalau ada. Oke? Coba dipahami lagi. Kalau emang misalkan udah paham, nonton dari awal sampai sekarang, kita latihan soal dulu ya. Oke, kita udah belajar variasi dari perpangkatan. Sekarang kita latihan soal untuk kedua kalinya. Ada 3 soal. Kita mulai dari sini dulu ya. Oke, di sini ada B. B pangkat 3 per B pangkat 2 dikali B pangkat 4 dibagi B pangkat 3. Kak, kok huruf nggak angka? Ya nggak apa-apa, kita hitung aja, ya nggak? Oke, tadi kita udah belajar konsep perkalian, konsep pembagian. Bantu aku yuk. Oke, gimana caranya? Kita kaliin dulu kali ya. Berarti B pangkat 3 dikali B pangkat 4, cara gabunginnya gimana? Tambah ya? Apa yang tambah? Pangkatnya, betul sekali. Berarti B 3 ditambah 4 dibagi, karena sama kita gabungin aja. Kan syarat dipangkatin harus sama bilangannya, bener kan? Oke. B pangkat 2 dikali B pangkat 3, jawabannya apa? B 2 tambah 3. Pintar. Nice. Oke, berarti sama dengan 3 tambah 4 B pangkat 7 dibagi 2 tambah 3 B pangkat 5. Wah, udah satu bilang, udah 2 bilangan aja nih. Apa yang kita lakukan? Kita bagi. Oke. B pangkat 7 dibagi B pangkat 5 berarti B 7 tambah atau kurang nih? Apa? Kurang. Nice. 7 kurang 5 sama dengan B pangkat 2. Gampang kan? Gampang. Oke. Sekarang nomor 2. Ini aku sekat dulu ya. Set. 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 5. Kalau udah ngerjain ini mah gampang. Ya kan? Berarti berapa nih? 2, 5 dikurangi 5. 2 pangkat 0. Hasilnya berapa? 2 pangkat 0 itu hasilnya berapa? Berapa? 0 K 1. Kalau misalkan kamu ketemu nilai pangkat 0 hasilnya 1, angka berapapun itu, mau 500, mau 1.000.000, kalau udah pangkat 0 hasilnya 1. Konsepnya A dipangkatin 0, 1. Oke? A apa aja? A mau minus 5, mau minus 100, mau minus 1.000, minus 1.000.000, semiliar. Kalau udah pangkatnya 0, hasilnya 1. Keren ya? Oke. Kita lanjut. Sederhanakan 1/9 dalam bentuk pangkat. Gimana tuh maksudnya? Gimana tuh? Oke. Jadi kita soalnya ini pengen gimana 1/9 itu bisa menghasilkan nilai yang memiliki pangkat. Gimana caranya? Kita perlu bantuan. Kalau kayak gini, kita perlu bantuan FPB dan KPK. Ayo. Berapa angka? Kita kuis dulu kali ya. Berapa angka? Angka berapa yang dipangkatin hasilnya 9? Angka apa itu? Angka 3 atau angka 4? Ayo, aku tunggu. Berapa? 4? Salah. 3. Oke. 9 sama dengan 3 pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3.
3-nya ada 2. Bener ya? Berarti 1/9 itu 1/3 pangkat 2. Udah ada pangkatnya nih. Ini pangkat positif. Pangkat negatif gimana? Bisa. Ya kan? Pangkat negatif gampang sekali. Kita pakai konsep pembagian tadi. Kalau pangkatnya minus 1/. Oke? Kalau misalkan kita mau ubah ini jadi minus gimana? Ya udah, kita naikin, tapi dia resikonya pangkatnya minus 3 pangkat min 2. Oke, kau bisa dapetin pangkat positif, bisa dapetin pangkat negatif. Yang mana harusnya benar sih, tapi yang lebih tepat udah nilai akhir kita harusnya yang pangkatnya negatif. Oke, gampangnya soal-soal pangkat ya. Oke, sebenarnya konsep perpangkatan itu banyak sekali. Kalau misalkan kalian ngerasa nih soalnya terlalu gampang, kalian bisa cek buku sekolah kalian sesuai kurikulum kalian, atau mungkin kalian cari di internet, banyak banget soal yang bisa kalian pelajari. Mungkin konsep perpangkatan ini cukup sekian, tapi sebelum aku akhiri di sini, aku pengen kasih soal nih buat kamu. Oke, di layar kalian sekarang itu ada sekitar 5 soal. Oke, 5 soal, nomor 5 itu bercabang. Kalau misalkan kalian masih penasaran dengan performa kalian di topik perpangkatan ini, coba deh kalian kerjain. Aku udah siapin jawaban di sebelah kanan layar kalian, itu dari jawaban-jawaban dari soal-soal yang aku berikan. Kalau misalkan jawaban kamu benar, selamat, kamu sudah memahami betul apa itu konsep perpangkatan di sini. Oke, mungkin sekian dari aku. Sampai jumpa di video-video pusat ahli berikutnya. Dadah.